bahwa saya pengen menganalisis atau bisa membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam menghindari ini krisis finansial menggunakan. Kamu tuh kan ini ya, suka nyemangatin kalau misalkan kuliah S2 itu langsung aja ngambil S3 gitu loh. Maksudnya ada alasan khusus nggak sih kenapa menyarankan kayak gitu? Nggak S2, ntar dulu lah, kuliah kerja dulu habis itu lanjut. Nah, kan kalau kemarin waktu wawancara cuma satu ya, masih satu ya tipe wawancaranya ya. Itu iya gabung, nggak dipisah. Ditanya apa aja sih Cak kira-kira? Banyak sih kok, orang kan hampir kayaknya sekitar 45 menit. Terus kan emang zaman saya itu masih ada dua kan, ada LGD, ada wawancara kan. Ya, dulu masih ada LGD ya. Ya karena sekarang nggak Iya, ada masih ada LGD. Iya. Sekarang udah diganti sama wawancara kebangsaan. Mungkin nanti di di kesempatan lain mungkin ngebahas dengan yang baru kalau nggak salah yang itu. Cuma kalau wawancara kemarin dulu kamu waktu ditanya ada pertanyaan yang paling ini nggak sih? Paling berkesan atau paling susah jawabnya gitu? Iya. Jadi tiap orang itu beda-beda tuh pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ditanyakan ke calon awardee itu, karena kan ada section akademik, ada section kayak resiliensi awardee itu ketika misalkan nanti kuliah, berarti kan ini yang lebih ke aspek psikologisnya kan. Sama yang ketiga itu yang kebangsaan, dulu kan kami digabungkan. Jadi sebenarnya tiga itu sih topiknya itu kan. Ya? Tetap ditanyain juga ya kebangsaannya? Iya, ditanyain, tapi kami satu rangkaian, maksudnya nggak dipisah kayak sekarang yang wawancaranya terpisah. Tapi penanyanya tetap tiga, maksudnya praktisi terus Iya, wawancaranya ada tiga. Jadi satu itu adalah akademisi. Iya, praktisi, akademisi sama psikolog. Satu sama. akademisi, terus wawancara dua itu psikolog, wawancara tiga itu yang menanyakan terkait kebangsaan. Berarti nggak ada praktisi kali ya, belum ada praktisinya ya? Iya, kalau saya sih yang wawancara yang saya dapat itu mostly menanyakan tentang akademik, terkait studi yang mau diambil. Dia kan menguji kan kita ini serius beneran nggak sih mau kuliah. Jadi kan dia bakal nanya kenapa milih jurusan itu, kenapa milih kampus itu, udah dibandingkan belum dengan kampus yang lain. Kalau kamu apa masalah yang diangkat itu dulu waktu background apa? Kenapa kuliah gitu? Kenapa ada jurusan itu? Kenapa dulu ya? Ya waktu itu kan saya kan ke daftar LPDP-nya kan ke itu tuh University van Amsterdam, di mana jurusannya Stochastics and Financial Mathematics. Waktu itu emang saya topiknya tentang ini sih, tentang BPS itu kan lagi bikin balance sheet tentang bahwa kita itu lagi 20 dan kita itu sedang menyusun sebuah framework ekonomi, di mana framework itu emang kebutuhan semua negara lah, kebutuhan dunia sih, bahwa berpengalaman dari krisis finansial di tahun 2008. Nah, sehingga data ini tuh harus disusun. Data balance sheet itu salah satu item yang sangat dibutuhkan. Nah, saya emang berawal dari situ bahwa saya pengen menganalisis atau bisa membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam menghindari ini krisis finansial menggunakan balance sheet tadi. Balance sheet ya? Maksudnya itu buat apa sih sebenarnya balance sheet itu? Balance sheet itu jadi kalau kita sebagai individu kan, sebagai rumah tangga, kita kan punya tabungan,
berapa, punya utang berapa. Jadi itu menunjukkan kekayaan kita. Nah, kalau di Oh, level negara, balance sheet itu ya menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Dan oh, balance sheet itu karena dia bersifat posisi, artinya posisi kekayaan negara kita, baik yang berupa aset finansial, aset non finansial. oh, jadi kalau kita misalkan tahu itu, nanti kalau misalkan apa, gitu, itu bisa memprediksi krisis gitu ya, bisa memprediksi krisis atau membuat kita Iya, lebih jadi di apa? mm-mm. Karena balance itu kan harapannya disusun secara timely kan, artinya dalam frekuensi yang tinggi, misalkan entah triwulan atau bahkan misalkan bulanan, kalau emang apa BPS dan BI-nya sanggup. Nah, ketika itu misalkan frekuensinya bisa misalkan sampai bulanan, artinya kan kita bisa memperkirakan kan dari melihat apa namanya balance sheet tadi atau misalkan dari neraca finansial itu bisa kita perkirakan kira-kira nanti itu Indonesia bisa kena krisis apa enggak tuh. Oh, bisa memprediksi krisis berarti ya. Oh, bisa. Itu Mm-mm. berarti termasuk kontribusi kamu juga yang di apa namanya bakal ke sana kan setelah kuliah yang pengen dilakuin berarti ke arah situ gitu kan. Kebetulan sih subdit saya yang nyusun balance sheet walaupun bukan seksi saya sih yang Tapi nyusun itu, juga tapi apa namanya itu termasuk hal yang menarik lah buat diteliti. kalau apa tesis kamu kira-kira tentang apa, Cak? Masih bingung sih karena kan saya kayak masuk ke dunia baru kan. Jadi yang maksudnya dulu pikiran saya hanya statistical modeling, sekarang kan lebih luas lagi nih ke mathematical and statistical modeling. Dan ternyata ketika dulu kita diajarin metode statistik kan Ya. kita diajarin dua itu kan, ada model matematik sama model statistik. Kalau model statistik ada errornya, model matematik nggak ada errornya. Nah, tapi ternyata pas saya belajar di sini ada model yang ketiga, namanya model probabilistik Waduh, gitu. luar biasa. Jadi Luar biasa ya. jadi ya ternyata wah ini kita cetek banget ternyata ilmunya gitu kan. Iya. Jadi Iya. Jadi itu ya ada dengan model ketiga, model probabilistik. Jadi agak unik sih model probabilistik ini karena dia apa di tengah-tengah antara statistik dan model matematik. Jadi dia mengakomodir apa randomness atau apa ya keacakan, ketidakpastian gitu. Tetapi dia toolsnya, metode cara penyelesaian bersamanya itu pendekatannya dari model matematik, bukan pendekatan statistik. statistik gitu. Oh, Ya iya. itulah ya aku. Oh, denger gue itu. Inilah kalau misalkan mau lebih tahu, ambillah kuliahnya. Oh, makasih, makasih. Tapi kayak gitu ya, maksudnya dengan belajar itu kita malah jadi semakin tahu kalau kita tuh sebenarnya belum ada apa-apanya kan. Iya, Salah satunya. jadi ternyata ya kita jadi ilmu kita ternyata sedikit gitulah. Nah, ya itu salah satu. Apalagi kok ini tapi sedikit gambaran kok ini biar ini juga lah sharing-sharing dikit lah ya. Nah, Jadi kan di kayak COVID sekarang kan banyak yang orang melakukan peramalan-peramalan kan. hmm, Kira-kira hmm, apa namanya kedepannya berapa case misalkan diramalkan setiap harinya. Nah hmm. itu sebenarnya tadi setiap tiga model tadi punya pendekatan masing-masing kan. Iya benar. Mathematical modeling ada pendekatannya, statistical modeling juga ada, probabilistik juga ada. Dan mereka mereka memang mazhabnya beda-beda lah. Maksudnya nggak bisa di apa namanya? Ya cara berpikirnya beda walaupun mungkin bisa diteliti keakuratannya mana yang sih yang lebih presisi di antara tiga pendekatan tadi. Kalau kita anak STS pasti pendekatannya yang nggak jauh-jauh dari statistical modeling. Pasti Ya, nggak jauh-jauh dari ARI belum malah. berpikir aku time series gitu kan. Nah, kalau misalkan COVID itu bisa diestimasi pakai model yang probabilistik ya, Cak? Bisa. Itu Hmm, yang udah ada dipakai belum yang lakukan? oleh Dr. Dedi Rosadi yang apa guru besar UGM. Oh, udah ya, udah ada ya. Eh, ada, maksud emang ini sih Dr. Dedi Rosadi itu emang backgroundnya probabilistik, Hmm, S2-nya itu probabilistik gitu. Jadi kalau misalnya wajar sih, maksudnya mungkin mungkin banyak sih di Indonesia, cuman memang belum tereksplor lebih jauh sih kalau menurut saya. Kita banyak kan
fokus ke statistical modeling. Atau kalau mungkin sekarang kan lagi naik daun tuh kayak aktuaria, ilmu aktuaria kan. Nah, aktuaria itu lebih advance dari statistik. Kalau kita kan cuma belajar statistik aja kan, maksudnya membangun model dari pendekatan statistik. Nah, aktuaria ini dia combine 3 itu, probabilistik ada, enggak sih, 2 lah, pendekatan probabilistik ada, statistik juga ada. Aktuaria itu luar biasa Cak. Aku udah baca bicara kayak gitu apa ya? Kayaknya kalau Untuk kamu ngambil ekonomi aku. Iya, aku tuh nggak ini apa namanya statistik itu ya penting sih ya karena udah punya dasar jadi pengen lebih banyak analisis aja. Makanya aku kalau nulis jurnal model regresi aja. Yang penting analisis. Makanya nanti kalau model statistik aku pasti nanya kamu Cak. Tenang aja. Aku bingung kan, nanti pendekatan, nah itu apa namanya aku pasti nanya kamu. Terus Cak, kamu tuh kan ini ya suka nyemangatin kalau misalkan kuliah S2 itu langsung aja ngambil S3 gitu loh. Maksudnya ada alasan khusus nggak sih kenapa menyarankan kayak gitu, nggak S2 ntar dulu lah, kuliah kerja dulu habis itu lanjut. Jadi kasubdit saya itu dulu S2-nya di Jerman, lulusan Jerman. Nah itu beliau itu udah ditawarin langsung S3 di situ di kampusnya. Cuman pikiran beliau itu pulang dulu, terus nanti bisalah balik lagi. Ternyata sampai sekarang nggak lanjut bapaknya S3 dan nggak ada apa namanya, nggak bisa lagi kan, emang usia udah lewat kan. Dan memang waktu itu bapaknya sebenarnya ditawarin sama profesornya di sana. Cuman bapaknya menolak tadi, pengen kerja dulu sebentar, balik dulu, terus nanti bisa kuliah lagi. Nah ternyata bapaknya itu menyadari bahwa setelah balik bekerja, untuk masuk ke situ lagi, maksudnya membuka linknya lagi, koneksinya lagi dengan profesional di sana udah susah. Jadi jadi dulu mungkin dia bisa langsung ditawarin bisa keterima gitu. Nah ketika udah balik itu dia nggak bisa lagi. Udah susah lagi gitu mau dapat kuliah yang bener juga ya Cak ya. Tapi mungkin itu di zaman itu ya, zaman tahun berapa ya itu kok. Tapi bisa juga sih. Cuman kalau kalau yang alasan lain kok kan tadi saya bilang kan bahwa saya ngambil mathematical science ini intermediate goals sebenarnya kan. Tujuan akhirnya kan sebenarnya ke ekonomiknya kan. Dan ya maksudnya kayak ini sih apa namanya, walaupun sih saya belum yakin juga nanti bakal ngambil statistik apa ekonomi karena beruntungnya saya ngambil aku mau nanya Cak malah Cak, dengan kamu belajar kan kamu apa namanya makin banyak tahu tuh ada probability sekali. Nah kamu makin penasaran dengan jurusan ini apa tetap apa bakal kayak ekonomi gitu. Baru semester 1 kok. Penasaran banget. Makanya saya ini kok, jadi apa sih di masa-masa ini kan berarti saya masa-masa pencarian juga kan, maksudnya saya beneran nanti tuh pengen ke ekonomi apa masih pengen di statistik. Nah beruntungnya saya ngambil mathematical sciences kan saya bisa, nanti saya masih bisa di keduanya gitu, saya bisa mau pindah ke ekonomi atau masih tetap statistik itu saya masih jalannya gampang lah gitu, masih mudah gitu. Nah makanya saya sampai sekarang ini belum memutuskan sih apa tetap di statistik apa di apa namanya pindah ke ekonomi, walaupun sih sekarang sih kecenderungannya masih di ekonomi, cuman nggak tahu nanti kalau saya berubah lagi kan, karena passion itu kadang dinamis sih, kadang kita dulu sukanya apa tiba-tiba kesukaan kita tuh berubah gitu setelah mempelajari hal-hal lain. Saya ingat dulu Cak waktu kita belajar riset operasi kan, ya kan? Kamu kan tuh tarik tuh RO kan, nah, terus pengen jadi malah apa namanya pengen ngambil S2 neliti masalah itu kan apa namanya antrian ya kan. Wah agak nih kalau udah tahu sesuatu dia ini kadang-kadang suka apa namanya jadi ya intinya berarti kan kalau misalkan ada peluang setelah S2 ada peluang
S3 ya langsung diambil aja dibanding nunggu-nunggu gitu kan. Lalu malah enggak, karena aku yakin itu membuka suatu insight sih, karena bisa jadi itu yang menyebabkan S3 di BPS itu sedikit mungkin kan. Iya, kalau menurut saya sih dokter di BPS itu masih terlalu sedikit dibandingkan kementerian lain itu dokter-dokternya udah banyak gitu. Oke, jadi terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus atau umum untuk teman-teman yang ingin sekolah, ingin lanjut kuliah lah gitu. Kira-kira kamu ada pesan khusus Kak? Ya. Jadi kalau saya sih, kalau ada kesempatan langsung diambil sih. Kuliah itu inilah banyak membuka pikiran kan. Bisa itu kan nggak hanya kita belajar tentang ilmu hard skill yang akan kita entah ekonomi, entah statistik atau apapun itu kan. Tapi ada ilmu lain yang kita akan pelajari, ilmu tentang kehidupan. Jadi kalau menurut saya kalau ada kesempatan itu langsung diambil lah buat daftar gitu. Karena memang sih tiap daerah mungkin bisa beda-beda ya, mungkin ada yang diberi izin, ada yang enggak. Nah, tapi kalau yang diberi izin langsung lah cari gitu, beasiswa daftar dimanapun itu daftar aja karena kan nggak tahu rezekinya bakal diterima yang mana. Terus yang kedua ini sih apa namanya ya saran sih kalau bisa tuh kuliah diluruskan lah ya niatnya, maksudnya emang tuh kita pengen kuliah itu ya pengen menimba ilmu, nanti ilmunya bisa kita implementasikan gitu. Jalan-jalan Jadi nanti bisa buat iya kok. Jalan-jalan tuh bonus lah istilahnya. Iya, jalan-jalan itu bonus lah. Yang utamanya kan kita bisa menimba ilmu karena kan negara itu kan membiayai kita lumayan mahal lah gitu kan. Jadi kalau itu nggak berimpact, sayang aja gitu biaya-biaya yang udah dikeluarkan tapi nggak berimpact ke apa namanya ke negara kita, ke instansi kita, sayang gitu. Jadi ambillah makanya jurusan yang memang kita passion, kita seneng gitu kan. Kalau kita seneng kan kita mau apapun itu susah atau memerlukan menguras waktu tenaga, tapi karena kita seneng ya nggak berasa juga gitu. Iya benar-benar. Jadi memang pilihlah jurusan yang emang kita senengin. Oke. Karena berapa Cak biaya di Adelaide? Biaya hidup. Kuliah? Biaya SPP-nya Biaya berapa? kuliah. SPP-nya setahun? Satu mata kuliah itu $5.000. Jadi berarti sekitar 50 juta. Jadi satu semester itu kita ngambil sekitar 4 mata kuliah. Artinya 200 juta. Setahun berarti kan 8 mata kuliah. Berarti ada 400 juta ya. Nah, itu 2 tahun berarti 800 juta. Jadi hampir 1 miliar lah untuk tuition fee-nya doang. Untuk kita doang gitu kan. Jadi kalau duit itu kan apa namanya untuk bantu orang miskin mungkin udah banyak gitu kan yang dibantu. Oleh karena itu kita nggak boleh belum biaya hidupnya kan kok. Itu, ya kan? Iya. Belum ditambah living allowance dan segala macam. Iya. Ya, jadi demikian bincang-bincang kita dengan Abdul Hadi Asparangga ya, atau Aca, atau dipanggil juga Hadi. Semoga ilmu yang tadi diberikan, sharing-sharing yang tadi telah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, buat teman-teman yang pengen ada bintang tamu siapa gitu yang pengen kita undang, boleh komen di bawah. Begitu, sekian dari saya. Sekian juga ya saya, sampai ketemu lagi ya. Semoga nanti kita bisa apa namanya ya jalan-jalan bareng lagi lah kayak dulu. Kalau ada feedback, saran-saran buat konten selanjutnya, ya boleh komen, boleh WA. Nah, siapa tahu semoga bisa memberikan insight baru untuk kita yang pengen kuliah gitu loh. Jadi intinya tadi bahwasanya ya kuliah itu apa namanya ya bukan hanya pengen diniatkan untuk jalan-jalan gitu kan, jalannya niatkan karena itu, tapi benar-benar karena pengen merubah sesuatu, kita pengen benar-benar karena rasa penasaran kita gitu kan, terus karena pengen berkontribusi lebih untuk negara gitu kan ya. Ya mungkin segitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.